Film dimulai di sebuah pegunungan berbatu yang mantap di negara Italia, di mana pegunungan itu menjadi tempat favorit bagi orang yang hobi melakukan panjat tebing. Salah satu pemanjat tebing itu adalah cewek bernama Kelly, yang mau melakukan healing dengan memanjat tebing bersama sahabatnya bernama Sophie, dan mereka udah menginap di sebuah pondok dekat sebuah pegunungan berbatu. Di hari pertama mereka menginap, mereka mendengar suara mobil yang datang, dan ternyata itu adalah para cowok yang mau melakukan healing dengan panjat tebing juga, dan mereka senang dengan udara yang bersih di lingkungan ini daripada tempat asal mereka di kota besar. Para cewek merasa ikutan senang dengan kesenangan yang diluapkan para cowok, sampai suatu ketika terjadilah kontak mata untuk pertama kalinya antara Sophie dan salah satu cowok bernama Josh. Supaya lebih seru, Josh mengajak para cewek untuk ikutan senang-senang dengan berpesta nanti malam, yang terdengar menarik bagi mereka, tapi mereka akan membicarakan hal ini dulu. Di saat teman-temannya Josh lagi membicarakan tentang gunung batu yang akan mereka panjati, mereka mengetahui kalau Josh lagi pergi untuk menggoda para cewek, dan membuat mereka teringat kalau Josh udah ada tunangan, namun masih berani menggoda cewek lain. Di saat mereka terus ngegibah tentang Josh, datang dia dari belakang untuk mengungkapkan kekesalannya, karena cuma dia sendiri yang berusaha menggoda para cewek, sementara yang lainnya pada santai-santai. Jadi dia menangkap salah satu temannya, sampai dia mengucapkan sesuatu yang membuat Josh tersinggung dengan menerkam si teman. Tapi dia bisa melepaskan terkaman itu, dan akhirnya Josh pun meledek si teman. Sementara itu, para cewek membicarakan ajakannya Josh, di mana Sophie tertarik untuk ikut acaranya para cowok, sementara Kelly berkeinginan untuk tetap dalam jadwal mereka untuk memanjat tebing di pagi-pagi hari. Namun setelah Sophie meminta untuk ikut sebentar aja, Kelly setuju untuk ikut, dan akhirnya mereka pun saling gelitikan. Di malam hari ketika para cewek dan cowok bersenang-senang, Sophie memberitahu kalau dia dan Kelly akan memanjat gunung batu dengan rute yang paling menantang, sementara para cowok akan mengambil rute yang aman yang ada di belakang gunung batu. Beberapa saat kemudian, salah satu temannya Josh bernama Reynolds, menyadari Kelly yang cuma diam aja, jadi Reynolds bertanya apakah ada cerita yang mau dibagikan. Kelly menjawab kalau ceritanya gak menarik, tapi para cowok gak mengetahui kalau sebenarnya Kelly mempunyai masa kelam bersama mantannya yang meninggal karena suatu insiden, dan hanya meninggalkan cincinnya yang masih Kelly simpan sampai saat ini. Ketika dirasa waktunya udah cukup untuk santai-santai, Kelly pamit untuk tidur, sementara Sophie masih mau santai-santai. Namun tiba-tiba Josh memegang tangannya Kelly untuk tetap berada di sini, oleh karena itu Kelly meminta untuk melepaskan tangannya, dan beberapa saat kemudian, Josh pun baru mau melepaskan tangan Kelly. Beberapa waktu kemudian, Sophie masih nongkrong bareng bersama para cowok dan udah banyak minum-minum, jadi Reynolds meminta Josh untuk jangan kasih Sophie minum lagi, tapi Josh menolaknya. Dia lalu meminta Sophie untuk mengambil rute belakang bersama teman-temannya aja, namun dia menolak, dan menganggap jalur yang akan ditempuh para cowok itu adalah jalur pengecut. Alhasil teman-temannya Josh menjadi ketawa, tapi tidak untuk Josh sendiri yang merasa tersinggung, meskipun Sophie mengatakan pengecut itu dengan nada bercanda. Oleh karena itu ketika dia pergi untuk mengeluarkan cairannya, Josh pergi untuk mendekati Sophie, dan mau melakukan yang macam-macam ke dia. Ini tentu aja gak diterima Sophie, jadi dia mencakar pipinya Josh, dan akhirnya situasinya pun menjadi lebih gak beres, sampai Josh mau melakukan kekerasan seksual ke Kelly. Suara-suara teriakan Sophie didengar sama para cowok, oleh karena itu mereka menghentikan tindakannya Josh, dan akhirnya Sophie pun kabur. Menganggap ini cuma salah paham aja, para cowok memutuskan untuk mencari Sophie dan berbicara baik-baik dengannya. Tapi karena dia merasa ketakutan, dia terus-terusan lari dari para cowok, sementara mereka terpaksa berlari juga untuk menghentikan Sophie. Ketika dia terjebak di ujung tebing, salah satu temannya Josh yang bernama Zack, datang dari belakang untuk menutup mulutnya Sophie, dan bilang kalau mereka cuma mau berbicara aja. Namun Sophie gak percaya, jadi dia menggigit jarinya Zack, sehingga Josh menjadi lebih kesal dengan meninju wajah Sophie sampai dia terpleset dari ujung tebing, dan akhirnya dia jatuh ke tanah dengan keras. Ini membuat kondisi Sophie menjadi sekarat dengan tulang kakinya yang patah, oleh karena itu dia meminta tolong ke para cowok, jadi Reynolds langsung menelpon ambulans. Tapi ternyata Josh mencegah itu, karena dia gak mau kejadian ini ketahuan sama polisi, karena mukanya ada bukti cakar dari Sophie, dan jari Zack yang digigit. Oleh karena itu mereka akan terancam masuk penjara jika polisi mengetahui kejadian yang sebenarnya. Namun Reynolds berpikir kalau ini adalah kecelakaan, jadi dia meminta pendapat teman-teman yang lain, dan ternyata mereka sependapat dengan Josh. Salah satu temannya Josh yang mau mendapat gelar sarjana hukum bernama Taylor, diminta pengetahuannya akan hukum, oleh karena itu dia memberitahu kalau pembelaan yang bisa mereka lakukan adalah tuntutan pembunuhan gak disengaja. Tapi karena ada luka cakar di mukanya Josh dan jari Zack yang digigit,
kemungkinan ketahuan mereka menjadi lebih besar dan bisa dituntut 20 tahun penjara karena upaya pembunuhan. Josh lalu memutuskan untuk menganggap kejadian ini sebagai kecelakaan aja, jadi dia mau mereka untuk meninggalkan Sophie, namun tidak dalam kondisi hidup. Oleh karena itu Josh mau menghabisi hidupnya Sophie dengan batu, yang sempat ditahan sama Reynolds. Jadi Josh mengancam dengan pisau sambil bertanya ke Reynolds apakah mau tetap bersama atau mau dihabisi hidupnya juga. Alhasil Reynolds mau gak mau harus mengikuti apa yang dimau Josh, lalu dia kembali mengambil batu itu, dan akhirnya Sophie pun habis dengan dihancurkan kepalanya. Sebelum Josh dan kawan-kawan melakukan tindakan selanjutnya, Taylor teringat kalau kukunya Sophie masih meninggalkan bukti cakar dengan sedikit kulit Josh di dalam, oleh karena itu mereka membersihkan kukunya dulu. Setelah mereka siap, akhirnya tubuh Sophie pun dibuang. Tapi gak lama setelah itu ada suara teriakan dari kejauhan, yang ternyata itu adalah Kelly sambil membawa handycamnya untuk merekam. Ini dikarenakan Kelly yang mendengar suara-suara teriakannya Sophie ketika dia berhadapan dengan Josh dan kawan-kawan, dan membuat Kelly curiga kalau Sophie udah kenapa-napa setelah mengetahui dia dan para cowok gak ada di tempat tongkrong. Jadi Kelly pergi mencari mereka di hutan terdekat sambil membawa handycam, dan begitu dia melihat Josh dan kawan-kawan yang macam-macam dengan tubuhnya Sophie, Kelly mengaktifkan handycamnya, dan sontak teriak di saat Josh dan kawan-kawan membuang tubuhnya Sophie. Oleh karena itu Kelly langsung kabur dari Josh dan kawan-kawan, dan beberapa waktu kemudian, dia bertemu dengan Reynolds di tengah kaburnya. Namun karena dia cuma terpaksa ikutan dengan rencananya Josh, dia dengan sengaja membiarkan Kelly untuk pergi, dan akhirnya dia pun kabur ke arah pondoknya, di mana dia mengambil tas peralatannya untuk kabur ke arah Gunung Batu. Ini diketahui Josh dan kawan-kawan, oleh karena itu mereka terus mengejar Kelly yang mulai memanjati Gunung Batu, sampai salah satu temannya Josh si Taylor mau gak mau harus manjat untuk mengejar Kelly. Taylor sempat hampir menangkap Kelly, tapi dia bisa menginjak tangannya, sampai membuat dia hampir jatuh. Namun dia gak menyerah, dan terus memanjati tebing, sampai dia berhasil meraih tasnya Kelly, sehingga beberapa barang-barang pendakiannya terjatuh, bersamaan dengan Taylor yang hampir jatuh dari ketinggian. Tapi dia masih belum menyerah, dan tepat ketika dia meraih kakinya Kelly, dia langsung menginjak Taylor, dan akhirnya dia pun jatuh dari ketinggian. Alhasil dia gantian patah tulang kaki sama seperti yang dialami Sophie, jadi Josh dan kawan-kawan menunda pengejaran ini untuk membawa Taylor ke pondok mereka dulu, di mana mereka merawat luka kakinya. Setelah mereka meninggalkan Taylor untuk lanjut mengejar Kelly, Josh dan kawan-kawan membawa tas peralatan mereka ke Gunung Batu, di mana mereka melihat Kelly yang jago manjat dan udah terlalu tinggi untuk kembali tanpa tali. Gak lama setelah itu mereka menemukan HP-nya Kelly yang juga terjatuh, dan masih berfungsi, oleh karena itu mereka memutuskan untuk menyimpannya. Josh kemudian baru ingat kalau dia ketinggalan sarung tangannya di pondok, oleh karena itu dia pergi ke sana sendirian dan menyuruh kedua temannya untuk tunggu. Ini menjadi kesempatan Reynolds untuk membujuk Zack untuk memberitahu yang sebenarnya ke polisi, kalau Josh lah yang menghabisi hidupnya Sophie, tapi Zack gak setuju, karena dia ketakutan akan ancaman masuk penjara 20 tahun yang diberitahu Taylor. Karena Josh kelamaan untuk datang, Zack pergi untuk menemui Josh di pondok, namun sebelum Zack bisa masuk, keluar Josh dalam perasaan kesal ketika melihat Zack datang kemari. Sementara itu, Kelly masih terus memanjat, sampai dia berhenti di saat bertemu dengan seekor ular. Jadi Kelly berusaha untuk gak mengalihkan perhatian si ular dengan berdiam diri, dan akhirnya si ular pun menjauh. Dia kemudian terus manjat dan manjat, sampai telapak tangannya menjadi terluka, oleh karena itu dia memutuskan untuk istirahat sebentar sambil meminum botol minumannya. Tapi begitu dia menaruh botolnya sebentar di samping, dia gak sengaja menjatuhkan botol itu ketika mengatur tasnya, dan akhirnya dia pun gak punya pasokan air lagi. Di saat itu Josh dan kawan-kawan udah berada di bawahnya Kelly dan melihat botol minuman itu yang terjatuh, oleh karena itu Josh meledek Kelly dengan gaya melepas dahaga, dan lanjut meledeknya dengan sengaja mengirim DM dari akun IG-nya Kelly ke IG-nya Josh, kalau dia itu ganteng. Dan akhirnya Kelly pun bilang, beberapa waktu kemudian ketika Kelly lanjut memanjat, dia melihat sebuah tali yang agak jauh dari jangkauannya yang mau dia raih, oleh karena itu dia berhenti sebentar untuk merobek salah satu tasnya, dan mengeluarkan kawat dari situ. Dengan kawat itu, dia bisa gunakan sebagai kait untuk menangkap tali itu, dan akhirnya dia pun mendapatkannya. Ini membuat dia teringat dengan masa-masa bersama mantannya waktu pertama kali mereka bertemu, dan ternyata dia pernah mengajari Kelly panjat tebing, jadi dia menggunakan kenangan itu sebagai motivasi, dan akhirnya dia pun berhasil meraih pegangan batu yang agak jauh dari posisinya. Kelly kemudian melihat sebuah tenda melayang bekas punya orang di atas,
Tapi dia melewati itu dengan terus memanjat sampai ke tempat istirahat di atasnya lagi. Namun ternyata Josh dan kawan-kawan udah sampai di sana duluan, jadi Kelly mau gak mau harus bertahan diri dengan menggunakan tenda bekas orang. Setelah Josh dan kawan-kawan mengetahui ada ujung tebing yang menghalangi pandangan mereka terhadap Kelly, Josh bilang kalau dia cuma mau menginginkan kameranya Kelly, karena itu bisa menjadi bukti untuk dilaporkan ke polisi. Jadi jika misalkan Kelly mau mengasih kamera itu, Josh dan kawan-kawan akan pergi meninggalkannya. Dengan melemparkan tali ke arah Kelly, dia mengambil tali itu dengan kawat, tapi bukannya memberikan kamera, dia malah memberikan sebuah pesan mantap ke Josh, dan akhirnya dia pun memutuskan untuk tetap akan menghabisi hidupnya Kelly. Josh dan kawan-kawan berpikir kalau Kelly udah terjebak, dengan situasi gak bisa naik lagi dan gak bisa turun lagi. Apalagi dia memiliki peralatan yang terbatas, oleh karena itu Josh dan kawan-kawan memutuskan untuk menunggu. Ketika berbicara berduaan dengan Zack, Reynolds berpikir meskipun mereka mendapatkan kameranya, Kelly tetap bisa menjadi saksi mata, jadi Josh gak akan membiarkan Kelly turun gunung hidup-hidup. Jika dia nekat ke atas sini, Josh akan menghabisi hidupnya, dan itu membuat Reynolds bisa memastikan kalau Josh udah menjadi seorang psikopat, yang sebelumnya udah diketahui teman-teman yang lain tanda-tanda Josh menjadi psikopat dari dulu. Setelah merawat telapak tangannya yang terluka, Kelly memasang alat pengait di sela-sela batu di atas, supaya dia bisa menggunakan tenda melayang bekas itu. Di tenda itu dia menemukan botol minuman yang cuma ada sedikit air, sebuah makanan kecil, dan sebuah logam tajam. Malam hari pun tiba, di mana Kelly udah memasang tenda melayang, dan memakan makanan kecil itu, sementara Josh dan kawan-kawan bisa memakan makanan yang lebih enak. Di tengah makan-makan, mereka mengetahui dari HP-nya Kelly kalau ternyata mantannya meninggal gara-gara jatuh ketika panjat tebing, dan itu terjadi setahun yang lalu, jadi mereka menduga kalau Kelly melakukan healing dengan panjat tebing adalah untuk mengenang mantannya. Setelah Josh mengeluarkan cairannya ke tenda Kelly, Josh dan Zack memasang pengait ke dinding batu terdekat, dan ternyata itu untuk mengayunkan pemberat ke arah tendanya Kelly, sehingga dia menjadi terganggu dan hampir terjatuh gara-gara itu. Oleh karena itu dia menghindari hantaman pemberat itu dengan memegangnya, dan ini diketahui Josh, jadi dia memutuskan tali untuk menjatuhkan Kelly, tapi dia masih bisa memegang pijakan batu di bawah, dan akhirnya pemberatnya pun jatuh dari ketinggian. Setelah beberapa waktu ketika Kelly kembali tertidur, tiba-tiba datang masalah lain dengan suara-suara aneh di luar tenda, yang ternyata itu adalah Zack yang mau mengambil kameranya sambil membawa pisau. Oleh karena itu Kelly memberitahu di mana kamera itu, namun dia memanfaatkan kelengahan Zack dengan menusuknya dengan logam tajam, dan berusaha untuk menjatuhkan Zack. Begitu mendengar Josh yang menanyakan ada apa, Kelly berpikir kalau dia dan Zack akan dihabisi hidupnya sama Josh dengan dipotong talinya jika Zack memberitahu apa yang terjadi, jadi Kelly mengajak Zack untuk bekerja sama. Tapi dia menolak dengan menyuruh kedua temannya untuk menarik tali, oleh karena itu Kelly mau gak mau harus ikut bersama Zack untuk gak jatuh dari ketinggian, sampai mereka tiba di tempatnya Josh dan kawan-kawan, di mana Josh langsung menarik tubuhnya Kelly. Ini membuat kalung cincin mantannya terambil sama Josh, oleh karena itu Kelly cepat-cepat memotong rambutnya sendiri yang ditarik Josh, sehingga dia terjatuh dan bergelantungan di pinggiran tenda. Jadi dia cepat-cepat kembali ke pijakan batu, dan tepat setelah dia merasa udah aman, pengait tendanya terlepas, dan akhirnya tenda melayang pun jatuh dari ketinggian. Beberapa waktu kemudian, Zack teringat kalau awalnya Josh berkeinginan untuk healing dengan melakukan panjat tebing, tapi malah menjadi kacau seperti ini, jadi Reynolds berusaha meyakinkan Josh untuk berhenti dengan memberikan tahu cerita yang palsu ke polisi nantinya. Oleh karena itu Josh bertanya ke Zack apakah setuju, yang dijawab dia kalau dia setuju, sehingga Josh akhirnya mau menghentikan semua ini dengan kembali turun di esok hari, dan akan menelpon tunangannya untuk meminta bantuan. Namun ini menjadi kerugian bagi Zack, karena dia bisa habis hidupnya dari luka pendarahan yang ditusuk Kelly sebelumnya, jadi Zack meminta ke Reynolds untuk menurunkannya dari gunung ini. Zack menambahkan kalau dia menyadari sesuatu mencurigakan ketika Josh kembali ke pondok untuk mengambil sarung tangan, yaitu sebenarnya dia mau menghabisi hidupnya Taylor. Selain itu, Josh dan tunangannya udah gak berbicara selama 6 bulan, karena Josh ketahuan selingkuh di saat si tunangan melihat Josh pergi bersama cewek lain ke tempat sewa kamar. Jika benar, Zack menduga kuat kalau HP-nya Taylor sekarang ada di tasnya Josh, oleh karena itu gak akan ada pihak bantuan yang datang ketika Taylor menyadari HP-nya udah gak ada. Jadi Zack menyuruh Reynolds untuk mendapatkan jam tangannya Josh, karena jam itu ada pemancar daruratnya, dan Reynolds harus mengirimkan sinyal dengan itu. Mulailah Reynolds pergi mengambil jam tangannya Josh, tapi tepat sebelum dia bisa mengambil itu, Josh langsung menangkap tangannya, dan akhirnya dia pun disiksa. Zack sontak meminta Josh untuk berhenti, yang mau dilakukan dia, dan meluapkan kekesalan kalau kedua temannya udah ngegibah tentang dia, dan mereka lebih memilih Kelly daripada Josh.
Jadi dia mengungkapkan kalau Kelly itu cuma wanita jalang seperti yang lainnya, karena bagi Josh, gak ada satupun wanita di dunia ini yang benar-benar sepenuhnya setia. Beberapa waktu kemudian ketika kedua teman tertidur, Zack pergi untuk mengeluarkan cairannya di dekat ujung tebing. Tapi dia gak menyadari, kalau ternyata ada Josh di belakangnya yang mau memukul kepalanya Zack dengan palu sampai bolong, dan akhirnya dia pun habis dengan jatuh dari ketinggian. Reynolds kemudian terbangun dan menyadari Zack yang udah gak ada, jadi Josh berbohong kalau Zack udah turun duluan untuk meminta bantuan. Reynolds selalu mengajukan diri yang akan menghabisi hidupnya Kelly, dan meminjam palunya Josh yang udah bersih dari darahnya Zack. Tapi Josh gak menyadari, kalau Reynolds melakukan itu supaya bisa membantu Kelly dengan mengasih sebuah kaleng makanan. Reynolds selalu meminta kerja samanya Kelly dengan membuat kebohongan ke Josh, dan memberitahu kalau temannya si Zack udah turun untuk mencari pertolongan. Namun Kelly memberitahu kalau Zack sebenarnya udah habis hidupnya gara-gara Josh, dan dia akan lanjut menghabisi hidupnya Reynolds nantinya, karena Josh melihat Reynolds yang terus-terusan berbeda pendapat. Meskipun begitu, Reynolds berpikir kalau Josh akan datang ke sini juga untuk mengambil kameranya sendiri, sehingga itu akan membahayakan Kelly pada akhirnya. Alhasil dia setuju untuk mengasih kamera itu ke Reynolds, dan akhirnya dia pun teriak sekencang-kencangnya untuk mengelabui Josh, sebelum Reynolds datang untuk meminta Josh menarik tubuhnya. Begitu dia memeriksa isi kamera itu, kartu memorinya gak ada, yang ternyata Kelly udah sengaja mengambil itu. Reynolds selalu menelpon Taylor untuk mengetahui kabarnya, tapi HP-nya malah berdering di sakunya Josh, sebagai pertanda kalau dia memang udah menghabisi hidupnya Taylor di pondok. Ini membuat Reynolds dan Josh ribut, namun Josh bisa merebut palu itu dari Reynolds, dan akhirnya dia pun dihajar terus-menerus sampai lemas. Selanjutnya Josh mengikat tubuhnya Reynolds, lalu membakarnya bersamaan dengan tubuhnya yang dijatuhkan ke arah Kelly, sehingga percikan dari api itu menyambar ke tali, dan akhirnya dia pun habis dengan jatuh dari ketinggian. Ketika Josh memakai kalung cincin mantannya Kelly, Kelly menjadi teringat di saat dia dan mantannya melakukan panjat tebing bersama, dan si mantan ternyata mau melamar Kelly dengan cincin yang udah dia siapkan. Tapi tiba-tiba kakinya terpleset dari batu, dan akhirnya dia pun meninggal pada saat itu, sehingga itulah kenapa Kelly terus-terusan teringat dengan mantannya ketika memanjat tebing. Berpikir Josh yang akan datang beberapa menit lagi, Kelly berpikir keras untuk melawan Josh dengan rencana, sampai dia kepikiran untuk mengambil pisaunya Zack yang sempat terlepas dan tertancap ke batu di saat Kelly mengambil dari celananya. Lalu, dia melihat seekor ular lainnya di samping, jadi dia memanfaatkan itu sebagai salah satu tahap rencana yang akan dia lakukan. Beberapa saat kemudian, akhirnya Josh menemui Kelly secara langsung, dan dia tetap gak mau memberikan kartu memorinya, oleh karena itu mulailah mereka ribut. Namun Kelly memberitahu kalau kartu memorinya udah dia sembunyikan di suatu tempat di dinding, dan dia yakin suatu hari nanti, seseorang akan menemukan itu. Jadi Josh bersikeras terus-menerus untuk meminta kartu memori, sampai membuat Kelly menyerah, dan mau memberitahu lokasi kartu memori itu yang ada di lubang di kirinya Josh. Jadi dia pergi ke lubang itu, tapi dia gak menyadari, kalau ternyata ada ular yang udah ditaruh sama Kelly di sana, dan akhirnya Josh pun kena gigit. Ini membuat tangan kiri Josh melemah, sehingga menjadi kesempatan Kelly untuk lebih bisa menghajar Josh, sampai membuat dia hampir jatuh setelah Kelly menebas talinya. Alhasil Josh gantian minta-minta tolong seperti Sophie sebelumnya, namun Kelly menolak permintaan itu dengan mengambil kalung cincin mantannya, dan karena dia pernah mendengar Josh yang memberitahu tentang jam tangannya yang ada pemancar darurat, Kelly sekalian mengaktifkan pemancar darurat itu. Tiba saatnya untuk Kelly balas dendam dengan menginjak tangannya Josh, sampai dia gak kuat untuk bergelantungan lagi, dan akhirnya dia pun habis dengan jatuh dari ketinggian. Beberapa waktu kemudian ketika pagi hari udah tiba, Kelly memanjati sisa rintangan panjat tebingnya, sampai akhirnya dia pun tiba juga di puncak gunung batu. Film diakhiri dengan Kelly yang melihat pemandangan pegunungan berbatu yang mantap, dan akhirnya dia pun mendengar suara helikopter yang akan datang ke lokasi untuk menolong. Pastikan untuk klik subscribe, lonceng, dan like-nya ya. Thank you for watching.